Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal khizyul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat aman, sentosa, bahagia, sejahtera, termasuk nikmat hujan yang baru saja turun kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi yang betul-betul menciptakan hidup yang penuh dengan persaudaraan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa manusia yang paling pandai menciptakan persaudaraan yang baik, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan al-ukhuwah kita. Marilah kita tingkatkan persaudaraan kita, karena dengan persaudaraan yang bagus, dengan persaudaraan yang kokoh, maka kita akan menjadi kuat, maka kita akan menjadi semakin maksimal dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan amal, dan dalam melaksanakan muamalah-muamalah yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita itu adalah saudara. Persaudaraan itu sesungguhnya banyak jenisnya. Ada persaudaraan satu keluarga, persaudaraan satu kandung. Persaudaraan kandung yaitu persaudaraan yang terkait dengan ibu. Ada persaudaraan sepersusuan. Itu ada di dalam Islam, misalnya ketika seorang anak menyusu kepada seorang ibu, maka anak itu jika berbeda jenis kelamin tidak boleh dinikahkan, karena itu adalah saudara sepersusuan. Ada juga saudara satu daerah. Nah, itu banyak. Kalau kita datang merantau ke satu tempat, kemudian bertemu dengan orang yang satu kabupaten misalnya, biasanya merasa erat, merasa bersaudara. Ada persaudaraan satu negara. Begitu juga kalau kita misalnya di luar negeri ketemu dengan satu bangsa, maka terasa betul persaudaraan. Ada persaudaraan seiman.
Saudara sesama muslim, sesama orang yang beriman itu adalah saudara. Dan banyak lagi. Sekarang itu ada banyak jenis persaudaraan. Persaudaraan misalnya tim, goes dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada jenis-jenis persaudaraan. Kalau di dalam Al-Quran, sesungguhnya yang paling tinggi derajat persaudaranya itu adalah derajat satu iman. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahkan bisa mengalahkan persaudaraan-persaudaraan yang lain. Seperti dalam Quran surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi meskipun ayah kalau dia mengajak kepada kemusyrikan, meskipun orang tua kalau mengajak kepada kemusyrikan, itu tidak boleh diikuti meskipun kita harus menggaulinya dengan baik. Artinya apa? Artinya persaudaraan sesama yang beriman. Orang yang beriman itu tinggi sekali derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan harus menjadi sudut pandang kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Akhir-akhir ini kita ini sedang viral. Terjadi penjajahan di daerah Palestina, di daerah Gaza. Itu adalah saudara kita. Ada mungkin di antara kita, kalau kita muslim, karena kita muslim, maka itu adalah saudara sesama muslim. Kalau kebetulan yang di Gazanya itu karena mayoritas muslim, meskipun ada yang tidak Islam. Kalau mereka ada yang tidak Islam, maka mereka itu adalah saudara sesama manusia, al-ukhuwah al-insaniyah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai seorang saudara harusnya dia itu saling merasakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasadi idashtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma. Ar-Rawi An-Nu'man bin Bashir Al-Muhdith dan seterusnya. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti jasad, seperti satu badan. Kalau satu merasa sakit, maka yang lainnya akan kena. Misalnya kaki sakit, maka mulut pun akan berbicara mengungkapkan sakitnya. Hati, mata akan mengeluarkan air mata. Begitu juga dengan kita. Kalau saudara kita terkena musibah, terkena problem, maka saudara yang baik akan betul-betul merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Khatib ingin sedikit membaca Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Kenapa ingin dibacakan sekilas? Karena banyak di antara kita kadang-kadang tidak membaca fatwanya seperti apa. Jadi hanya mendengar kata orang, ya kadang-kadang ya namanya kata, kadang-kadang ada tambahannya dan lain sebagainya, kadang-kadang ada yang miss. Jadi kadang-kadang ada kesan-kesan yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Fatwa MUI ini luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah dikonsep oleh para ahli di bidang fikih, ya, khususnya di Indonesia. Para ahli berkumpul kemudian merumuskan sebuah fakta berkaitan dengan
dukungan terhadap perjuangan Palestina. Di dalam fatwa ini disebutkan ayat-ayat apa saja yang menjadi dasar. Di antaranya adalah ayat yang melarang melakukan kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, dalam surat Al-Baqarah dan ayat-ayat yang lainnya. Yang kedua, ayat larangan membunuh sesama manusia. Yang ketiga, ayat tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan. Yang keempat, ayat yang berhubungan dengan perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas di antara sesama manusia. Yang kelima, ayat tentang bolehnya mendistribusikan zakat kepada korban perang. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Selain ayat-ayat Al-Quran, nanti bisa di-download oleh kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semakin banyak membaca, karena umat Islam itu diperintahkan untuk iqra, bukan isma, bukan dengarkan tapi baca. Hadis-hadis yang dijadikan dasar diantaranya adalah hadis larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan berperang. Nah, yang terjadi di Palestina ya, yang dilakukan oleh Zionis itu banyak penghancuran dan perusakan. Dan ini sangat dilarang di dalam Islam dan juga PBB ya, tentunya. Yang kedua, hadis larangan berbuat zalim kepada orang lain. Yang ketiga, hadis tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap mereka yang melakukan pengusiran dan penjajahan. Yang keempat, hadis tentang perintah tolong-menolong dan solidaritas. Ini hadis. Jadi hadis-hadisnya disampaikan, ayat-ayatnya disampaikan. Kemudian ada kaidah fikih yang disampaikan juga, ad-dararu yuzalu, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang kedua, idza tazahamatil masalih qudimal a'la minha wa idza tazahamatil mafasid qudimal akhaf minha. Jadi kalau kemaslahatan itu dahulukan yang paling besar, kalau kemudaratan dahulukan yang paling kecil kemudaratannya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, selain kaidah fikih, fatwa ini juga mengungkapkan pandangan-pandangan para ulama. Misalnya, pertama, pandangan terhadap bolehnya mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh, apalagi dalam keadaan berperang ya. Yang kedua, haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam. Ini pandangan banyak ulama di sini disebutkan. Dan yang ketiga, pandangan-pandangan ulama-ulama Indonesia berkaitan dengan perjuangan Palestina. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Di dalam fatwa ini ada beberapa ketentuan hukum. Ada 4. Yang pertama adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, itu hukumnya wajib menurut fatwa ini. Yang kedua, dukungan itu bisa dalam berbentuk mendistribusikan zakat, infak dan sedekah, dan ini udah banyak dilakukan oleh kita. Yang ketiga, pada dasarnya zakat itu didistribusikan kepada sekitar kita. Akan tetapi dalam keadaan darurat, maka zakat boleh didistribusikan ke misalnya Palestina. Dan yang keempat, bahwa mendukung agresi Israel itu sifatnya haram. Sifatnya haram. Jadi mendukung agresi atau penjajahan itu sifatnya haram. Nah, ini ada beberapa rekomendasi, tapi jangan ditambah-tambah, ini rekomendasinya cukup soft ya. Yang pertama adalah bahwa umat Islam diimbau untuk ikut mendukung perjuangan Palestina, diimbau ya. Disarankan, diimbau. Yang kedua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah
dalam membantu perjuangan Palestina. Dan yang ketiga, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan menggunakan produk yang berafiliasi dengan Israel serta mendukung penjajahan dan Zionisme. Jadi ini kita kalau sudah kita baca, apa yang harus kita lakukan? Jadi, semaksimal mungkin kita hindari atau minimal kita kurangi. Niatnya apa? Nah, niatnya itu tadi dalam rangka bahwa kita itu tidak mendukung penjajahan. Niatnya itu adalah bahwa penjajahan itu adalah haram, ya. Itu niatnya karena itu, bukan karena niat-niat yang lain. Dan kalau kita mendukung ya, penjajahan, maka itu adalah hukumnya haram, ya, haram. Dan kita diwajibkan. Arti dari wajib itu adalah kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Wajib mendukung kemerdekaan manapun, termasuk Palestina. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Dan kalau seandainya kita lihat sejarah perang-perang di zaman Rasulullah SAW itu sesungguhnya adalah perang penjajah. Jadi Rasulullah melakukan perang bukan berarti Rasul cinta perang, tetapi memang para penjajah ketika itu menyerang Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Rasulullah melawan balik, mempertahankan diri untuk melawan para penjajah itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sekali lagi kita ini adalah saudara. Mari kita dukung saudara kita, terutama yang ada di Palestina, dengan sesuai kemampuan kita. Kalau kita seorang ilmuwan, dukung dengan ilmu kita, dengan argumen-argumen kita. Kalau kita seorang hartawan, dukung dengan harta kita. Kalau kita seorang pejabat, dukung dengan kebijakan-kebijakan kita. Kalau kita seorang biasa, seorang miskin yang biasa, maka dukunglah dengan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'a jami'i sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al imana wal hikmah wa wazihhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum wa'tina bi nuratil islam bi hidayatika wa rahmatika al wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.